Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 diperkuat 7 pemain naturalisasi. Prediksi line up mengerikan Piala Asia 2023 akan diulas di Ogezon. Setelah gagal juara Piala AFF 2022, event besar selanjutnya yang dijalani skuad Garuda adalah Piala Asia 2023. Sejauh ini Konfederasi Sepak Bola Asia belum mengumumkan kapan Piala Asia 2023 digelar. Namun Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor Paul John mengindikasikan turnamen bakal digelar pada awal 2024 mengingat Qatar yang terpilih sebagai tuan rumah. Jika Australia atau Qatar yang dipilih, tanggalnya akan diubah menjadi 2024 karena perbedaan cuaca, kata Datuk Seri Windsor Paul John pada Agustus 2022. Di jadwal awal Piala Asia 2023 bakal digelar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun karena Cina mengundurkan diri dan Qatar kemudian terpilih sebagai tuan rumah, turnamen kemungkinan digelar pada awal tahun depan. Sebab pada awal tahun depan, kondisi cuaca di Qatar masih masuk musim dingin. Sementara jika digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023, Qatar tengah memasuki musim panas dan suhunya bisa menembus 40 derajat Celcius. Jika digelar pada Januari 2024, timnas Indonesia bisa dibilang diuntungkan sebab proses naturalisasi 3 pemain keturunan sudah rampung, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Kehadiran 3 nama di atas 10 sederetan nama yang ada di skuad sekarang membuat timnas Indonesia bisa diperkuat 7 pemain naturalisasi Piala Asia 2022. Mereka ialah Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Shane Pittenebel, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Jika nama-nama di atas diturunkan, pola apa yang digunakan pelatih timnas Indonesia Sintayong? Sintayong berpotensi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Selanjutnya 3 bek sejajar ditempati Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagat. Kemudian Sandy Walsh bertugas sebagai wingback kanan dan Shane Pittenebel di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Mark Locke dan Ivar Jenner. Sementara untuk posisi 3 terdepan ada Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Dimas Derajat. Sanggupkah nama-nama di atas membawa timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia 2023? Sintayong diminta mundur usai timnas Indonesia disingkirkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Warganet terbelah. Desakan agar Sintayong mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia menggema di media sosial. Warganet merasa juru taktik asal Korea Selatan itu tak mampu mengantarkan skuad Garuda meraih prestasi. Tagar STY out menggema di media sosial Twitter setelah timnas Indonesia disingkirkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Tim Merah Putih harus mengakui kemenangan Vietnam dengan skor 2-0 dalam leg kedua semifinal dan terpaksa angkat koper untuk mengetahui mimpi menjuarai Piala AFF untuk pertama kali pupus. Timnas Indonesia harus takluk karena kalah agregat 0-2 setelah pada leg pertama di SUGBK Jakarta 6 Januari lalu cuma bermain imbang tanpa gol. Warganet menyoroti kiprah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Meski memberikan banyak perbaikan di tubuh Garuda, mereka menganggap mantan pelatih timnas Korea Selatan itu tak bisa memberi apa yang diinginkan penggemar, yakni trofi juara apapun turnamennya. Benar-benar ya Sintayong sudah digaji 1,1 miliar per bulan. Dapat job lain, iklan, saat warga negara Indonesia rebutan pekerjaan. Prestasinya gitu-gitu saja, sudah cukup. Tagar Sintayong out, tulis di akun Twitter. Indonesia pernah bermain keren pada masa Luis Milla kok, punya visi dan misi dalam bertanding. Tagar Sintayong, tagar Luis Milla. Di sisi lain terdapat warganet yang kontra dengan narasi kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sepenuhnya salah Sintayong. Mereka bahkan menyebut dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang masih dilanda berbagai masalah, mulai konflik dalam tubuh federasi hingga liga yang perlu ditingkatkan kualitasnya, akan sulit untuk pelatih manapun memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Serius, Sintayong tidak salah. Dia di sini dengan iklim sepak bola yang buruk, federasi bobrok, kompetisi bodoh dan dibekali pemain-pemain yang egois merasa bintang. Tapi boleh juga tagar Sintayong out.
Kasian, beliau kalau di sini terus karir tidak berkembang, tulis akun @dila. Lebih baik tagar Sintayong out. Kasian makin kesini CV-nya rusak sama orang-orang yang tidak bisa mengoper bola, tulis @ferabi. Lebih jauh, Sintayong sendiri telah menyampaikan permintaan maaf kepada pecinta sepak bola Indonesia setelah skuad Garuda tersingkir di semifinal Piala AFF 2022. Ketika kalah, tidak ada kata lain selain maaf. Kami mengecewakan supporter yang ada di Indonesia, tulisin seusai dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Maidin Hanoi Senin 9 Januari 2023. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, ketidakberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Skuad Garuda harus terus berupaya keras demi meraih prestasi demi prestasi. Saya dan kami harus terus bekerja untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, kata Sin.